هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Pagi ini kita masuki poin yang ke-48. Fi mudha'afatil hasanat. Tentang pahala yang berlipat ganda. Hadis yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Allah tabaraka wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan semua kebaikan dan semua keburukan, kemudian menerangkannya, menjelaskan kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang meniatkan satu kebaikan lantas dia kerjakan, atau falam ya'malha, dia sudah niat untuk melakukan satu kebaikan tapi kemudian tidak jadi dia kerjakan, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah telah mencatat untuknya sebagai satu pahala kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Kalau dia mengerjakan apa yang sudah dia niatkan dari kebaikan itu, maka Allah akan catat 10 pahala kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat ganda yang tak terhingga. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang dia berniat melakukan keburukan falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, baru niat saja, dia tidak kerjakan keburukan apa yang sudah dia niatkan itu, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat untuknya sebagai pahala kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, dan kalau dia mengerjakan apa yang sudah dia niatkan berupa keburukan itu, maka Allah akan catat sebagai satu dosa keburukan saja. Iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh penulis di poin ke-48.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis qudsi ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang sempurna khususnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala bagi siapa saja yang sudah punya niat untuk berbuat kebaikan. Ada kehendak untuk melakukan kebaikan. Iya. Dan kalau dia kerjakan, Allah balasnya kalau kebaikan itu bukan 1 tapi 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Ini sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran juga ya. Jadi hadis ini sebagai penegas dari apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang membawa amal kebaikan, dia datang dengan mengerjakan amal kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang dengan membawa dosa, 1 kejahatan, 1 keburukan, maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan yang seimbang dengan keburukannya. Wa hum la yuzlamun, kata Allah, mereka sedikit pun tidak dizalimi. Tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ya. Surat Al-An'am ayat 160 ini dengan hadis yang tadi kita bacakan. Jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan kalau seseorang sudah meniatkan suatu amalan yang tergolong amalan kebaikan, apapun bentuknya, dan dia tidak jadi mengerjakannya, tidak jadi mengamalkan kebaikan yang sudah dia niatkan, apakah otomatis langsung dapat pahala? Memang ada perincian, ya. Kalau dia meninggalkannya karena adanya uzur, karena uzur, dia sudah niat, ya, terus ada uzur, misalnya mau ke masjid, ya, berjamaah, tapi ternyata turun hujan, ada uzur, ya, maka yang seperti ini dicatat pahala yang sempurna untuknya. Kenapa? Karena yang menghalanginya adalah karena uzur. Iya. Begitu juga misalnya dia sudah niat mau puasa, tapi kemudian ada uzur menghalanginya. Ya, kok bangun-bangun badannya meriang, ya, nggak enak badan. Akhirnya dia nggak jadi puasa. Untuk menjaga staminanya dia harus konsumsi makanan atau obat mencegah, minum vitamin misal. Iya. Nah, ini tetap dia dapat pahala. Ya. Begitu seterusnya contoh-contoh yang lain. Pokoknya kalau dia sudah niat berbuat kebaikan terus nggak jadi, kapan dia dapat pahala? Kalau nggak jadinya itu karena sebab adanya uzur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma min mri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bertekad, punya niat yang kuat untuk bangun malam, salat tahajud, ya, dia niat,
Tapi ternyata ketiduran, rasa kantuk mengalahkannya. Ketiduran ini kan uzur, dia udah pasang alarm, alarmnya mati, nggak nyala, nggak tahunya baterainya habis, ya. Maka Allah akan tetap mencatat pahala salat malam untuknya, dan tidurnya dia tadi yang kelewatan itu, artinya tidurnya dia itu dianggap sebagai sedekah dari Allah untuknya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ada orang sudah niat berbuat kebaikan tapi tidak jadi melakukannya karena ada sebab, ada uzur, maka dia tetap dapat pahala. Tapi kalau dia nggak jadinya karena yang lain, ya misal karena memang berubah niatnya, ya berubah niatannya, ya bukan karena ada uzur, memang berubah saja niatnya, atau ternyata secara tabiat dirinya dia nggak menyukai hal itu, enggak, padahal dia sudah niatkan, akhirnya dia batalkan niat kebaikannya itu tanpa uzur, maka yang seperti ini tidak terhitung sebagai pahala kebaikan, tidak dapat pahala kebaikan. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan sebab uzur, tapi karena memang berubah niatnya, ya. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau tadi kan niat kebaikan, kalau niatnya keburukan, dia sudah berniat untuk melakukan satu keburukan, tapi nggak jadi, sama nih kasusnya, nggak jadi lakukan, nggak jadi dia kerjakan keburukan itu. Nah, ini ada perinciannya juga. Kalau tadi perinciannya 2, kalau ini 4, ya ada 4 keadaan. Yang pertama, dia telah mencoba dan telah berusaha mengerjakan apa yang dia niatkan tadi berupa keburukan. Dia udah coba, ternyata nggak berhasil, ya. Dia tidak mencapai apa yang dia inginkan dari keburukan itu, nggak jadi, gagal. Misalnya ada orang niat maling motor, udah niat nih, udah usaha, nggak taunya motornya kunci ganda, atau nggak taunya pakai alarm, ya, atau entah kenapa kok nggak nyala juga, ya, akhirnya dia nggak jadi ambil karena resikonya terlalu tinggi. Ya sudahlah, ya. Maka yang seperti ini dia tetap dapat dosa keburukannya itu dengan sempurna. Jelas ya? Nah, jadi rugi 2 kali, rugi dosa, nggak dapat juga, ya. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Kalau dia nggak jadinya, sebabnya adalah karena dia sudah mencoba, ya. Kalau yang kedua, keadaan yang kedua, dia sudah meniatkannya, ya. Kemudian dia jauhi, dia nggak jadi melakukan apa yang sudah dia niatkan. Sebabnya apa? Bukan karena takut kepada Allah, bukan, tapi karena dirinya merasa nggak jadilah, nggak butuh, tidak lagi membutuhkan apa yang ingin dia lakukan keburukan tersebut. Ingin mengambil sesuatu, mencuri misalnya, tapi ternyata ngapain, kan udah punya, nggak butuh lagi sekarang, ya. Akhirnya dia nggak mewujudkan apa yang dia sudah niatkan. Nah, seperti ini bagaimana? Apakah dapat pahala? Ataukah dapat dosa? Tidak juga, ya. Dia tidak dituliskan pahala untuknya karena sebab dia meninggalkannya bukan karena Allah, ya. Dia juga tidak dapat dosa karena apa? Dia tidak mengerjakan apa yang sudah dia niatkan.
Jelas? Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dia meninggalkannya karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka orang seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, justru dia dapat pahala kebaikan. Ya, kenapa? Karena meninggalkan kemaksiatan itu kan kebaikan. Meninggalkan perbuatan buruk itu adalah kebaikan. Makanya dia dapat pahala kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat yang lain, fa inna ma tarakaha min jarra'i. Dia meninggalkannya enggak jadi dia lakukan hanya karena rasa takutnya kepadaku. Tuh, jadi karena rasa takutnya kepada Allah, takut akan siksa neraka, takut akan azab. Ini yang menjadikan dia tidak jadi melakukan apa yang sudah dia niatkan berupa keburukan. Dan yang keempat, kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, misalnya karena takut ketahuan atau malu kepada manusia, atau karena ada penghalang yang menghalanginya, mau ngambil ternyata dia ada CCTV-nya, nggak jadilah. Atau mau ke tempat maksiat, tempat dugem misalnya, atau tempat yang semisalnya, lalu didapati melihat, kok ada si fulan, malu saya kalau ada dia, nggak jadi dia. Yang seandainya bukan karena ada halangan yang seperti itu tadi, dia tetap akan melakukannya, maka dia tidak dianggap mendapatkan pahala, tidak dicatat satu pahala kebaikan, tetap dicatat sebagai satu dosa keburukan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu fin nar." Kalau ada dua orang muslim bertikai, berantem, berkelahi, ya, dan ternyata salah satunya ada yang berhasil dikalahkan, dibunuh. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka pembunuh dan korbannya sama-sama di neraka. Iya. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Fama balal maqtul? Ya Rasulullah, kalau pembunuh kan jelas dia wajar masuk neraka karena dia melakukan pembunuhan. Tapi kenapa engkau katakan yang dibunuh juga masuk neraka? Korbannya juga kok masuk neraka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena si korban tadi, ya, dia sudah niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh juga temannya, cuman karena keduluan aja, gitu kan? Karena apa? Keduluan, iya, kalah tarung. Di sini Nabi SAW mengatakan al-qatil wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kenapa yang dibunuh kok neraka juga? Ya, padahal dia nggak melakukan pembunuhan, yang membunuh adalah yang satunya. Jawabannya karena dia juga punya niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh temannya itu. Iya, jelas? Nah, itu perincian tentang orang yang sudah niat untuk melakukan suatu keburukan tapi tidak jadi melakukannya, maka itu tergantung dari salah satu 4 kondisi yang tadi disebutkan. Iya. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, menunjukkan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, ya, kepada hambanya yang beriman. Kenapa hambanya beriman? Karena kalau orang kafir nggak dapat hal semacam ini. Iya, orang kafir punya niat baik, ya, punya niat baik, tapi terus nggak jadi dia lakukan. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Dia punya niat keburukan, terus nggak jadi dia lakukan, apa dapat pahala? Tidak. Nah, makanya di sini disebutkan luasnya rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian faedah yang kedua,
Hadis ini menunjukkan apa? Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Makanya di sini Allah membalas satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Sedangkan keburukan hanya dibalas 1 dosa saja. Kemudian yang ketiga, faedah hadis menunjukkan bahwa Allah tidak menghitung keinginan hati. Kalau baru terbetik keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan buruk, itu nggak dihitung sebagai dosa sampai dia membuktikannya dengan ucapan atau perbuatan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha." Ma haddatsat bihi anfusuha. Iya. Illa ay yatakallamu bih aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah memaafkan bisikan hati. Iya. Jadi kalau sekedar bisikan itu dimaafkan oleh Allah, nggak dicatat sebagai dosa. Ini menunjukkan kalau kita lagi sholat misalnya nih nggak khusyuk, ini nggak kita pungkiri ya. Kita kalau lagi sholat kadang terjadi dialog di dalam hati, apalagi kalau lagi banyak pikiran atau punya rencana-rencana ini itu, wah nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Terjadi dialog di dalam hati, apalagi kalau sholatnya sir, bacaannya imamnya panjang lagi lama. Nah itu ngelamun tuh, gitu kan? Nah ini gimana ini? Atau bahkan terkadang ngelamunnya hal-hal yang jorok, mengandung maksiat. Apakah berdosa? Berdasarkan hadis ini tidak, kecuali sampai dia ucapkan apa yang dia sudah niatkan, apa yang terbetik di hatinya itu, atau dia kerjakan. Nah, gitu ya. Kalau baru terpendam di hati belum sampai keluar nggak dicatat. Tapi kalau sudah dia ucapkan, udah tahan-tahan pengen ngomong, ya pengen marah, pengen mencerca, pengen menghardik, dia tahan-tahan, belum dosa. Tapi begitu dia keluarkan, dosa. Iya. Begitu juga dengan perbuatan. Jadi selama belum dibuktikan dengan dua hal ini, tidak dia ucapkan dan tidak dia buktikan dengan amal perbuatan, dia dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau sebatas baru terbetik di dalam hatinya. Gitu ya. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, seorang muslim hendaklah selalu meniatkan perbuatan baik dan berusaha untuk mewujudkannya ya. Nah, karena di sini dengan sekedar niat ya, kita sudah dapat pahala. Begitu juga amalan-amalan yang kita ketahui keutamaannya menjadi sebab Allah mencintai kita. Misal berwudu. Kan ada ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka taharah. Taharah itu kan banyak. Taharah itu definisinya apa? Menghilangkan hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas itu ya kalau hadasnya kecil dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara mandi, itu mengangkat hadas. Kalau menghilangkan najis, ya kena najis kita bersihkan, kita cuci. Iya. Nah ini menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal ya salah satu buktinya dia telah didengar suaranya oleh Nabi SAW di surga, dan Nabi tanya, punya amalan apa engkau wahai Bilal? Ternyata rahasianya apa? Karena Bilal gemar taharah, berwudu setiap kali dia batal, lalu mengerjakan salat 2 rakaat sunnah wudu. Nah jadi niatkan kalau Anda berwudu bahwa dengan wudu ini
saya berharap menjadi sebab Allah mencintai saya. Gitu. Ketika Anda mandi janabah, niatkan dalam hati Anda bahwa saya melakukan hal ini untuk meraih kecintaan dari Allah Ta'ala. Iya. Mengerjakan amalan sunnah, saya mengerjakan ini agar saya dicintai oleh Allah. Karena Allah yang mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Jadi amalan-amalan sunnah apapun bentuknya, ketika Anda mengerjakannya, entah itu salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, apapun, niatkan agar Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih kecintaannya. Begitu ya. Itu faedah yang keempat. Banyak-banyaklah meniatkan kebaikan. Karena sekedar niat sudah terhitung sebagai pahala. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat keikhlasan seseorang, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Iya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, la yatasaddaqu ahadukum bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadaha Allah Ta'ala biyaminihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian sedekah dengan satu biji kurma dari sumber penghasilan yang halal, ya, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Fayarabbiha. Kemudian Allah akan mengembangkan tadi yang satu butir kurma itu, Allah akan kembangkan sebagaimana kalian mengembang biakkan ternak kalian, kuda kalian, unta kalian yang tadinya satu kecil terus dikembang biakkan jadi banyak, ya, hatta takuna mithal jabal aw a'zam, sehingga Allah mengembang biakkannya terus sampai sebesar gunung atau bahkan lebih besar dari itu. Lihat di hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekahnya seorang hamba dengan sebab apa? Keikhlasan niatnya, ya, keikhlasan niat, sehingga menjadikan besar pahalanya di sisi Allah sebesar gunung, bahkan lebih besar lagi. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan betapa celakanya ya seseorang ketika ditimbang di mizan, ya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Bagaimana tidak celaka dan tidak merugi dia? Karena secara matematika harusnya kebaikan kita itu lebih banyak. Karena setiap kali baru niat sudah dicatat 1. Kalau kita kerjakan dikalikan 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Makanya tadi banyak-banyak saja niat kebaikan. Ini kan luar biasa. Ya. Harusnya kebaikan kita itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih berat. Kalau dosa kan baru niat belum dicatat dosa. Kalau kebaikan baru niat sudah dicatat pahala. Dosa kalau dikerjakan apa yang sudah diniatkan enggak dilipat gandakan, kecuali karena adanya sebab, ya, sehingga dilipat gandakan dosanya. Nah, begitu ya. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah atas limpahan rahmat dan kemurahannya ini, ya, dengan memperbanyak amalan saleh dan menjauhi seluruh keburukan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya poin yang ke-49, fi fadli da'wati ila Allah wal hirs ala hidayatin nas. Nah, ini poin ke-49 sekarang. Bismillah. Keutamaan berdakwah dan berusaha menyeru manusia kepada petunjuk. Hadis yang pertama, ucapan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara dakwahmu,
itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Unta merah itu harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Harta yang paling dicintai, kebanggaan. Ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis menunjukkan keutamaan seseorang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya, sangat besar keutamaannya. Dia akan mendapatkan unta merah, bahkan lebih dari unta merah. Ya. Nah, jadi di sini disebutkan unta merah itu hanya untuk pendekatan pemahaman, karena ketika itu Rasulullah bersabda di hadapan orang-orang yang memang harta kebanggaan mereka kalau punya unta merah. Maka Nabi katakan Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui perantara dakwah yang kamu sampaikan kepadanya, itu lebih baik daripada kamu punya unta merah. Gitu ya. Hadis yang kedua, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak, menyeru manusia kepada hidayah, dan sumber hidayah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia dakwahnya dipenuhi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, orang yang menerima dakwahnya, orang yang menerima seruannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Iya. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, menyeru manusia kepada kesesatan, penyimpangan, dosa, maka dia akan menanggung dosa seperti orang yang mengerjakan dosa tersebut. Ya, dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikuti seruannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau dalil yang kedua ini ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama, di dalamnya terkandung anjuran kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada hidayah. Iya, ini ada anjuran di hadis tadi. Yang kedua, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan seorang dai. Keutamaan seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, orang yang menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Ya, nggak mesti dai itu harus seorang ustadz, seorang kiai, ajengan, nggak mesti. Antum pun bisa, selagi yang antum sampaikan berdasarkan ilmu, antum mendakwahkan sesuatu yang antum tahu ilmunya. Gitu ya. Ini kandungan yang kedua tentang keutamaan orang yang menyeru orang lain kepada kebaikan, kepada petunjuk. Kemudian yang ketiga, di hadis ini juga ada peringatan. Iya, ada peringatan tentang keberadaan para dai yang mengajak kepada kesesatan. Hati-hati, karena di sini disebutkan wa man da'a ila dhalalah, siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan. Berarti hati-hati dari keberadaan mereka. Berarti ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan. Iya, yang disebut dengan du'at ala abwabi jahannam, dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Iya. Dan di hadis ini dijelaskan betapa besarnya dosa yang akan mereka pikul, dan betapa besarnya hukuman yang akan mereka terima nanti di akhirat. Ya. Karena apa? Dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang dia sesatkan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Gitu ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kalau hadis yang tadi, yang pertama, atau hadis ini juga menunjukkan kita
ketika menjadi sebab orang lain dapat hidayah atau mengerjakan kebaikan, itu pahalanya terus mengalir. Ya, pahalanya terus mengalir. Karena di sini disebutkan dalam riwayat, man amila biha ba'dahu. Orang yang memberikan contoh yang baik atau mengajarkan kebaikan lalu dilakukan oleh orang, maka dia dapat pahalanya juga. Ya. Bukan hanya pahala dari orang-orang yang masih hidup, tapi juga dari pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem MLM gitu ya. Dai-nya cuma satu, ngajarin 1-2 orang, ternyata 1-2 orang lain ngajarin, menjadi sebab ngajarin yang lainnya terus seperti itu. Ya. Semakin banyak downline-nya ini, yang atasnya ini, wah semakin dapat kiriman terus. Nah, ini bagus kalau MLM dari sisi ini. Ya. Jadi pelopor kebaikan itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, baik semasa hidupnya dia ataupun setelah dia meninggal dunia sampai hari kiamat. Luar biasa keutamaan para ulama ya, yang menulis karya tulis, sehingga banyak faedah yang mereka dapatkan sekalipun mereka jasadnya telah di alam kubur, tapi seakan-akan mereka masih hidup di dunia ini, namanya masih terus disebut, pahalanya masih terus mengalir kepada mereka ke alam kuburnya. Masya Allah. Makanya ada sebuah kisah nyata bagaimana semangat seorang da'i yang berasal dari Kuwait, yaitu Abdurrahman As-Sumaid. Abdurrahman As-Sumaid. Asalnya dia ini orang dokter. Asalnya dia ini seorang dokter internis penyakit dalam. Ya, Abdurrahman As-Sumaid dia mengambil S1 di Baghdad, S2-nya di Inggris, S3-nya di Kanada, doktor. Ya. Dan dia sudah punya pekerjaan di rumah sakit Kuwait. Tahu sendiri ya, Kuwait itu gajinya nggak kecil, apalagi spesialis begini ya, gajinya sangat besar. Tapi lihat, beliau tinggalkan penghasilan yang sangat besar itu untuk pergi kemana? Ke pedalaman Afrika. Dia berdakwah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, karena Afrika ketika itu banyak penduduknya dari kalangan Nasrani. Ya mungkin sampai sekarang sebagian negeri di sana. Iya. Ketika ada orang yang masuk Islam dan selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang-orang Afrika ini banyak yang menangis. Menangis karena bahagia, tapi bercampur dengan kesedihan. Iya. Mereka bahagia karena mendapatkan hidayah Islam, tapi bersama dengan itu mereka bersedih. Kenapa sedih? Mereka lontarkan dengan pertanyaan, mengapa kalian wahai kaum muslimin baru datang sekarang-sekarang ini ke Afrika? Kemana kalian dahulu? Sehingga orang tua kami tidak sempat menikmati indahnya Islam. Orang tua kami meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah, karena kalian belum datang. Kemana kalian wahai kaum muslimin? Itulah diantara pertanyaan-pertanyaan orang Afrika ya, yang dilontarkan kepada Dr. Abdurrahman As-Sumaid, dan itulah yang menyentuh perasaan beliau, sehingga beliau pun mengorbankan seluruh umurnya untuk berdakwah di negeri tersebut, di negeri Afrika. Padahal tahu sendiri ya, di Afrika itu gimana? Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Di antaranya penyakit berat yang dia derita, sampai jatuh sakit juga dia, diabetes, ginjal, darah tinggi. Tapi beliau tidak mempedulikan itu. Beliau meninggalkan seluruh kenikmatan duniawinya. Beliau lebih memilih untuk tinggal di pedalaman Afrika
dalam rangka dakwah, menyuruh manusia ke dalam Islam, mengajak manusia kepada Islam, ya. Disitulah beliau tidur di atas tikar yang beratapkan langit. Terkadang ancaman binatang buas ada di sekitarnya, Afrika, ya. Namun beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah sukses berdakwah selama 29 tahun di pedalaman Afrika dan berhasil mengislamkan 11 juta orang Afrika. Beliau membangun 5.500 masjid di berbagai penjuru Afrika, mengkader 40.000 dai. Beliau pun terlibat dalam aktivitas sosial lainnya seperti membangun 11.000 sumur. Iya, luar biasa. Itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, semangat yang tinggi. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 2013 Masehi. Belum lama dari masa kita. Iya. Beliau meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Adapun kita, apa yang akan kita tinggalkan nanti? Apakah yang telah kita persiapkan untuk hari esok? Apakah kita telah menjadi sebab datangnya hidayah, datangnya petunjuk dan kebaikan untuk orang lain, atau bahkan untuk orang-orang terdekat kita? Sudah berapa orang yang telah kita dakwahi sehingga mereka mendapatkan nikmat hidayah di atas sunnah ini, atau nikmat hidayah di atas Islam ini? Ataukah bahkan orang tua kita sendiri sampai saat ini belum mengenal sunnah misal? Mereka masih terbiasa di atas ritual, kesyirikan, kekufuran, belum mengenal tauhid dengan benar, hingga meninggalnya orang tua kita. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Padahal ya ikhwah, sebesar-besar baktinya seorang anak terhadap orang tua adalah apa? Si anak menjadi sebab orang tuanya mendapatkan hidayah. Itu anak yang paling berbakti. Besar perhatiannya terhadap ini. Makanya ikhwah azani Allah wa iyyakum, bersemangatlah di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada hidayah, dan lihatlah keutamaan besar yang dijanjikan dalam hadis tadi. Ya. Nah. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari Zaid bin Thabit. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhah wa fi lafdhin fawa'aha wa hafidhaha hatta yuballighahu faruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa ruba hamil fiqhin laysa bifaqih." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya. Dalam riwayat yang lain, lalu dia memahaminya, kemudian menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Iya, dia dakwahkan, dia sampaikan hadis itu ke orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Iya, terkadang kita menyampaikan hadis, ternyata orang yang kita sampaikan hadis dia lebih mengerti akan hadis itu, gitu ya, daripada kita yang menyampaikannya. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan lebih dari 20 orang sahabat, lebih dari 20 orang sahabat, menunjukkan hadis mutawatir, menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan hadis Nabi. Jadi mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan hadis Nabi. Di sini disebutkan naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan nudrah. Nudrah itu cahaya di wajah. Ya. Itu kata nudrah. Kecerahan dan keindahan yang menghiasi wajah seseorang. Sumbernya dari mana? Cahaya yang membuat wajah orang tersebut menjadi cerah dan indah. Sumbernya adalah karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya. Nah, sehingga kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan itu akan nampak di wajahnya. Kecerahan di wajahnya. Iya. Oleh karena itu,
kata Sufyan bin Uyainah, tidak ada seorang pun dari ahli hadis kecuali di wajahnya terdapat cahaya, berdasarkan hadis ini. Iya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tahapan yang harus ditempuh dalam mempelajari ilmu agama yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Pertama, sami'a maqalati. Karena di sini disebutkan semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar hadisku. Jadi dia harus mendengarkan hadis Nabi. Ini yang pertama. Kewajiban seorang muslim, dia harus memberikan porsi waktu dalam kesehariannya untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak pantas bagi seorang muslim melewati hari-harinya atau bahkan bulan tanpa meluangkan waktu mendengarkan hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, kita sekarang banyak mudah mendapatkan kitab-kitab hadis, mau dari Arba'in Nawawi atau Umdatul Ahkam, ya, ada terjemahannya juga, disampaikan. Ya, kumpulkan keluarga, anak, istri, bacakan hadis kepada mereka dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya, jadi luangkan waktu, berikan porsi waktu Anda untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Fawa'aha. Kemudian ini tahapan yang kedua. Setelah dia mendengarkan, dia memahami. Ya, berusaha untuk memahami, bersemangat. Ya. Dan tentu dengan membaca penjelasan para ulama, penjelasan para asatidzah. Ya. Ini. Wa hafidhaha. Setelah dia memahami, dia berusaha untuk menghafalnya. Ya, ini tingkatan berikutnya nih. Setelah dia mendengar, dia pahami, berusaha untuk menghafal. Ya, biarin terus, walaupun gak hafal-hafal. Ya. Nah, sering diulang-ulang saja. Niscaya akan tersimpan di dalam ingatannya. Dan yang keempat, waballaghaha, dia sampaikan kepada orang lain. Nah, ini menjadi sisi pendalilan oleh penulis dari hadis. Ya, ballaghaha, dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Nah, ini supaya kebaikan dan petunjuk Allah tersebar dan diamalkan dalam kehidupan manusia. Karena ilmu agama itu ibarat perbendaharaan harta yang terpendam dalam tanah. Kalau tidak segera dikeluarkan, maka harta itu akan terancam musnah. Iya. Oleh karena itu setiap kita hendaknya berusaha dan berlomba-lomba untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan hendaknya kita mendahulukan hadis Nabi dari ucapan siapapun. Iya. Dan yang terakhir, dalil yang dibawakan oleh penulis di poin ini adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ya, sekedar menunjukkan, dia dapat pahala seperti pahala kebaikan orang yang mengerjakan apa yang kita tunjukkan tadi. 2 poin alhamdulillah kita bahas pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya, tafadhal. Barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam. Tapi karena dia seorang rumah tangga, dia tidak bekerja. Jadi dia bersedekah itu menggunakan harta dari pemberian suaminya. Apakah suaminya juga mendapat pahala sedekah itu? Iya. Barakallahu fiik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang istri yang bersedekah dari harta yang dia terima dari suaminya,
maka istri tersebut mendapatkan pahala, ya, dan suami yang menjadi sumber dana hartanya istri pun tentu mendapatkan pahala. Iya, karena cabang itu mengikuti pokok. Pokoknya dana dari mana? Suami. Iya, suami memberikan nafkah kepada istri. Ya, kemudian istri dia bisa menyisihkan dari apa yang diberikan oleh suaminya setelah terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami telah mengizinkan untuk disedekahkan, maka ini hal yang baik, ya, hal yang sangat baik, rumah tangga yang sangat indah ketika suami dan istri saling tolong menolong, saling dukung mendukung dalam hal kebaikan, terutama dalam hal infak dan sedekah. Iya, demikian. Sama juga seperti misalnya seorang suami yang dibangunkan oleh istrinya. Jadi istrinya bangun malam, mungkin karena dia ada halangan, atau kalau nggak ada halangan dia sholat. Karena ada halangan, dia sedang haid misalnya, ya, dia bangunkan suaminya, lalu sholat dengan sebab dibangunkan oleh istrinya ini. Maka sang istri yang telah membangunkan suaminya yang menjadi sebab suaminya ini sholat tahajud, maka istrinya juga dapat pahala, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara bagi seorang wanita yang telah bersuami meraih pahala ketika dia sedang haid. Iya, karena Rasulullah mengatakan perempuan itu kurang akal dan agamanya. Apa sebabnya kurang agama? Karena kalau haid dia libur sholat, libur puasa. Makanya wanita yang cerdas dia harus mencari cara untuk menutup kekurangan ini. Dengan cara bagaimana? Itulah diantaranya. Iya. Dan Nabi SAW mendoakan rahmat, rahimallahu imra'an atau imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun malam lalu dia salat, ya, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat juga. Ketika dia dapati suaminya enggan untuk bangun, dia perciki air di wajah suaminya sampai akhirnya suaminya pun terbangun dan mengerjakan salat. Lantas keduanya pun mengerjakan salat, ya, dua-duanya. Ini salah satu sebab suami istri yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan menjadi sebab keharmonisan rumah tangga mereka. Demikian. Jelas? Tadi saya pernah mendengar ini apa sih, atau namanya apa, apakah kaidah atau apa? Jadi menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia usahakan, Ustaz. Iya. Kan suaminya tidak mengusahakan sesuatu, tapi istrinya aja yang bersedekah. Iya. Itu ayat tentang ayat Al-Quran itu, ya, tentang kehidupan di akhirat. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari hasil jerih payahnya. Iya, di akhirat. Maksudnya apa? Iya. Ini hukum asal bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari hasil jerih payahnya. Dakwah itu jerih payah dia. Makanya dia dapat pahalanya juga. Ya kan? Anak itu jerih payah orang tua. Sehingga doa dan kebaikan yang dilakukan si anak, orang tuanya dapat juga. Gitu kan? Siapapun yang menjadi baik dengan sebab jerih payah seseorang, maka orang ini juga mendapatkan. Gitu ya. Jadi jangan dianggap jerih payah itu bukan berarti tidak bisa datang dari yang lainnya. Iya. Maka lakukanlah hal-hal positif, hal-hal yang baik yang menjadi sebab terbukanya pintu kebaikan untuk orang lain, maka Anda di situ punya jerih payah, punya jasa, punya usaha untuk orang lain menjadi lebih baik, sehingga orang itu mendapatkan pahala, dan yang mengajarkan kebaikan dan menyuruh kebaikan pun mendapatkan pahala. Begitu, jelas? Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup, jelas? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا صراط مستقيم